Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ensiklopedia Islam, sebuah channel YouTube yang memberikan informasi mengenai dunia Islam secara fun, santai, namun insya Allah kredibel. Sebelum kita mulai, boleh dong subscribe dulu. Saya mau bertanya pada Raffi. Apa, Pak? Cita-citanya pengen jadi apa? Jadi YouTubers, Pak. Coba tanyakan pada anak-anak, apa cita-citamu? Dulu jawaban berkisar antara menjadi dokter, guru, presiden, polisi, tentara, astronot. Kini tak jarang anak-anak menjawab pertanyaan tentang cita-cita mereka dengan lantang dan yakin menjawab mau menjadi YouTuber. Tentu saja salah satu faktor yang mendorong berubahnya cita-cita dari pekerjaan konvensional menjadi YouTuber adalah penghasilan dari YouTuber yang sangatlah besar. Bahkan mencapai miliaran rupiah per bulan. Nah, bagaimana hukum dari penghasilan profesi YouTuber tersebut? Hukum penghasilan YouTuber. Seorang YouTuber mendapatkan penghasilan dari beberapa cara. Di antaranya, Google AdSense atau komisi dari YouTube karena menampilkan iklan-iklan dari partner YouTube di konten video yang diunggah. Endorsement atau komisi dari iklan yang bekerja sama langsung dengan si YouTuber, dan beberapa cara lainnya. Namun yang akan kita bahas adalah cara yang pertama dan kedua, yaitu mendapatkan penghasilan melalui iklan, baik iklan yang berasal dari YouTube ataupun iklan dari partner kerjasama sang YouTuber itu sendiri. Maka pertanyaannya, bagaimana hukum mencari penghasilan dengan menampilkan iklan pada konten video di internet? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid Fidatullah menjawab pertanyaan ini pada situs islamco.info. Beliau menjelaskan, tidak mengapa mengambil komisi dari pemasangan iklan di video yang Anda buat dengan syarat: pertama, pendaftaran, yaitu di website video sharing seperti video yang tidak dipungut biaya. Yang kedua, komisinya jelas nominalnya. Yang ketiga, iklan yang ditampilkan termasuk iklan yang mubah, tidak mengandung keharaman atau tidak mengajak kepada perkara yang diharamkan. Jika iklannya mengandung keharaman, maka tidak boleh menampilkannya karena ini termasuk tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW, yang artinya, barang siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala, semisal dengan pahala orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa semisal dengan dosa orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. دلوقتي اقول انا عندي قناه على اليوتيوب المحتوى بتاعها رياضي فانا بقطع المباريات بنزل المباريات مثلا كامله بقوم اقطعها واروح دايما انزلها على اليوتيوب تاني. طيب وبعدين دي ربحها شغال وجوجل بتبعت لي اموال مقابل ذلك. حرام ولا حلال؟ هل تنشر أشياء فاسدة على قناتك من أجل الفلوس التي تعطيها لك أم لا؟ المحتوى رياضي ونفس المباريات بس ما فيش ولا فيها موسيقى ولا اغاني. لا يعني الإعلانات التي تنشرها اليوتيوب عندك إعلانات كلها كرة أو فيها أشياء ليست أنت، الإعلانات التي تفرض عليك
ديت ما ماليش دخل بيها. أيوة لكن اللي تتحكم في الاعلانات دي مش أنا. أيوة، ما هي بتتحكم في الإعلانات دي، بتنشر عندك أشياء طيبة ولا أشياء فاسدة؟ لا انا عشان ما اكذبش عليك. فاسدة. الله يقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. نعم. Allah iqannana wa yak bil halal at-tayyib ya Rabb. Amin. Jika kita tidak bisa mengatur iklan yang muncul pada video kita, dan iklan tersebut mengandung perkara-perkara haram seperti pornografi atau menawarkan produk yang haram, maka tidak boleh mengambil penghasilan darinya. Dan hendaknya kita mengupload video tersebut pada tempat khusus milik kita sendiri. Dan tidak cukup dengan mengingatkan penonton untuk mengecilkan suara ketika iklan. Karena ketika iklan tersebut tersebar luas, belum tentu penonton mematuhi peraturan tersebut. Di sisi lain, Anda mengambil komisi dari menyebarkan iklan yang mengandung keharaman. Maka, semakin banyak iklan haram yang muncul di video, maka semakin banyak harta haram yang mengasuk ke kantong Anda. Dan tidak semestinya niat untuk menyebarkan video kebaikan atau sekadar video seputar hobi membuat seseorang melakukan hal yang makruh, apalagi sampai melakukan hal yang haram. Seorang muslim hendaknya tidak tergiur dengan besarnya penghasilan jika itu mengandung keharaman. Jangan sampai termasuk orang-orang yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, akan datang suatu zaman ketika itu manusia tidak lagi peduli dengan harta yang dia dapatkan, apakah dari yang halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari nomor 2059. Memang tidak dapat dipungkiri penghasilan dari YouTube itu bisa sangat besar. Syekh Mustafa Al-Adawi ketika ditanya tentang masalah tersebut menjawab, jika iklan yang muncul itu fasidah atau mengandung kerusakan, maka ingatlah bahwa Allah Ta'ala berfirman, apakah sama antara perkara yang buruk dengan perkara yang baik? Walaupun terkadang besarnya perkara yang buruk itu membuatmu terkagum-kagum, bertakwalah kepada Allah wahai orang yang punya akal. Semoga kalian beruntung. Surat Al-Maidah ayat 100. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang halal dan thoyyib. Bagaimana jika tidak semua iklannya bermasalah? Jika semua iklan mengandung keharaman, maka sama sekali tidak boleh mengambil penghasilan dari iklan tersebut. Namun, bagaimana jika ada sebagian iklan yang mengandung keharaman dan sebagian lagi tidak bermasalah? Dijelaskan oleh Dewan Fatwa Islam Web yang dibimbing oleh Syekh Abdullah Al-Faqih. Adapun jika iklan-iklan mengandung keharaman, maka tidak boleh mengambil penghasilan darinya. Dan wajib bagi Anda untuk berlepas diri dari pendapatan yang datang dari iklan yang haram tersebut. Jika Anda ragu berapa kadarnya, maka hendaknya Anda berusaha memperkirakan jumlah penghasilan yang harus Anda tinggalkan tersebut. Bagaimana jika YouTube memaksa untuk mengaktifkan iklan? Ketika YouTube memaksa para YouTuber untuk mengaktifkan iklan, atau iklan Anda muncul dengan sendirinya walaupun YouTuber tidak menginginkannya, maka ketika itu pengunggah video tidaklah berdosa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memaafkan umatku yang berbuat salah karena tidak sengaja, atau karena lupa, atau karena dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun ketika iklan yang muncul mengandung perkara yang diharamkan, maka tidak boleh memanfaatkan penghasilannya karena harta tersebut berasal dari sesuatu yang diharamkan. Padahal Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala jika mengharamkan sesuatu, Allah juga mengharamkan penghasilannya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni disahihkan oleh Syu'aib Arnaud dalam Tahrij Sunnah Ad-Daruqutni. Bagaimana penghasilan dari YouTube dan hukum-hukumnya? Sudah jelas kan? Semoga kita semua terhindar dari harta-harta yang haram
terhindar pula dari perilaku-perilaku yang menjurus kepada keharaman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.